Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa ya. Tanggal berapa sih? 26. Tanggal 26 ya. Ya, sebulan lebih lagi lah insyaallah Pak Sugeng bisa terbang ke tanah suci Mekah ya. Mudah-mudahan kita doakan tidak ada halangan ya, tidak halangan dan diberikan kesehatan ya. Yang terutama diberikan ilmu untuk umrohnya ya, sehingga nanti umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh yang mabrur ya, yang mendapatkan balasan surga di akhirat kelaknya. Kita bisa menyusul. Yang lainnya jangan cuma menyusul, bila perlu sama-sama, masih ada kesempatan 1 bulan lebih ya. Gimana tahu rezeki di depannya besok atau lusa ya. Kalaupun enggak ya kita menyusul ya, kita menyusul untuk menunaikan ibadah umroh ya. Nanti tahun berikutnya kita menunaikan ibadah haji. Hari ini kita buka ayatnya di surat Al-A'raf ayat 26 ya. Bab tentang bagaimana cara berpakaian, bahwa kita sudah dijamin oleh Allah pakaiannya. Jadi nggak usah khawatir. Maka cuma caranya saja, yang pakaian itu bisa wajib hukumnya, kemudian juga bisa sunnah, dan juga bisa haram. Cara berpakaian ini jadi 3 cara. Cara yang pertama, diwajibkannya berpakaian sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berpakaian sunnah. Yang ketiga, haram cara berpakaiannya ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Di surat 7, surat Al-A'raf ayatnya 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ayat ini dimulai dengan ya bani Adam ya. Wahai anak cucu Adam. Jadi kita ini termasuk anak cucu Adam. Ini yang menyebut Allah bahwa kita anak cucu Adam. Kalau sudah disampaikan anak cucu Adam, berarti nggak boleh tuh tengkar ya, sebagaimana sudah dicontohkan anaknya Adam. Dia tengkar tuh, Kabil dan Habil. Tengkar itu akhirnya celaka gitu ya. Maka kita kalau sudah disebut anak cucu Adam jangan tengkar gitu ya.
Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menyediakan. Sesungguhnya Allah bersumpah bahwa Allah sudah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Pakaian yang untuk menutupi aurat kita. Berarti kalau ada orang yang berpakaian tidak menutupi aurat, sesungguhnya dia telah melalaikannya yang disediakan oleh Allah, bahwa Allah sudah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kalau ada perempuan nggak menutupi auratnya, bilang sama istri-istri kalau dia nggak menutupi auratnya, bahwa Allah sudah menyediakan. Kalau Allah sudah menyediakan terus nggak dipakai gitu, itu namanya orang apa sih namanya itu? Allah sendiri yang menyediakan. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menyediakan. Jadi telah disediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi pakaiannya untuk perhiasan juga. Maka berpakaian yang baik-baik gitu kan. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ketika dibarengi dengan ketakwaan, itu lebih baik daripada pakaian yang dia pakai. Itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Allah saja masih berharap orang itu ingat. Maka jadi jangan berpakaian yang tidak menutupi aurat. Ada orang kaya itu compang-camping gitu, pakaiannya compang-camping, pakai cuma celana pendek doang lagi, kaos oblong doang, kaos utang gitu. Ini orang kaya kayak begitu modelnya. Di zaman Rasul ada nggak? Ada, bukan nggak ada di zaman Rasul ya. Jadi di zaman Rasul ada Abu Ahwas meriwayatkan bahwa bapaknya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Ahwas meriwayatkan bahwa bapaknya mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang buruk. Ya, dengan pakaian yang buruk. Beliau pun berkata, apakah kamu memiliki harta? Ditanya itu. Bapaknya Abu Ahwas itu ditanya, apakah kamu memiliki harta? Dia berkata, iya. Beliau berkata, harta jenis apa yang kamu punya? Harta jenis apa yang kamu punya? Kemudian dia berkata, Allah telah menganugerahkan kepadaku unta, kambing, kuda dan budak. Kemudian beliau bersabda, fa idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Apabila Allah menganugerahkan harta kepadamu, maka hendaklah tanda nikmat Allah dan kemurahannya tampak padamu. Jadi diperlihatkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada kita dengan cara berpakaian yang baik, menutupi aurat, ya gitu kan? Gitu. Ini enggak, tapi juga jangan berlebihan, pakai pakaian satria wajah hitam gitu, pakai pakaian yang apa namanya tuh, Doraemon gitu ya. Ini saking kelebihan bahannya, dia pakai pakaian apa namanya tuh ya? Iya, Spiderman apa segala, itu enggak ada, bukan begitu. Jadi kalaupun punya mobil gitu, nah besok tuh nanti kalau punya duit lagi beli Pajero, ya kan? Gitu, insyaallah. Terus Palestina jangan lupa, Avanza itu beli, nggak usah pakai motor terus gitu. Jadi tunjukkan aja. Kan Nabi yang suruh bilang, ya kan? Ya, Nabi yang bilang itu bahwa apabila Allah menganugerahkan harta kepadamu, maka hendaklah tanda nikmat Allah dan kemurahannya tampak padamu, bukan sombong. Yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain, itu sombong. Kalau yang gini-gini enggak ya. Jadi Allah saja masih berharap, mudah-mudahan mereka ingat. Ayat yang ke-27-nya 2 kali ya Bani Adam ya. Ya Bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum
Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Siapa dia? Adam dan Hawa. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi setan bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat setan. Kalau ada orang bisa ngelihat jin, namanya setan. Gitu. Ada tuh di atas tuh, kelihatan tuh kuntilanak. Wah, ini rumahnya ada yang guna-guna. Wah, ada nih barangnya nih. Itu setan itu yang kayak gitu-gitu. Itu bisa lihat. Nggak ada yang begitu-begitu. Kalau dia bisa lihat, wajib diruqyah orang kayak gitu. Wajib diruqyah. Nah, kalau kita di jalan lihat katanya kuntilanak pocong itu, kamu wajib diruqyah. Iya. Wajib kamu diruqyah. Dia berapa? Henry. Ya. Jadi ruqyah dia. Gitu. Jadi bukan orang hebat yang bisa ngelihat jin, itu bukan orang hebat. Ya. Namanya dukun. Nah, itu. Jadi nggak ada hebat-hebat orang yang gitu. Jangan dipercaya orang kayak begitu, ya kan? Mana ada? Allah sudah bilang tuh dalam Al-Quran, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kita nggak bisa melihat mereka. Itu ketetapan Allah itu. Jadi ada keanehan kalau orang itu bisa ngelihat jin. Nah, itu berarti penyakit. Tapi ada nggak kira-kira orang yang bisa ngelihat? Ya ada. Orang itu berpenyakit namanya. Perlu diruqyah. Gitu. Orang itu berpenyakit. Ini orang penyakit diikutin, ya kan? Hebat tuh dia tuh bisa ngelihat jin, bisa ini. Orang penyakitan itu mah. Jangan diikutin. Ya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Anda tidak beriman, pemimpinnya siapa? Setan. Makanya berimanlah. Makanya rata-rata orang yang gak beriman nyari perlindungannya sama dukun. Itu. Dukun sekarang pakaiannya, waduh, kayak orang beriman. Ugel-ugel apa namanya? Ugel-ugel. Ugel-ugel. Pakai gamis, bawa tongkat. Bahkan ada tongkat panglima suka dibawa-bawa itu. Ada tuh. Kan panglima itu ya, suka bawa tongkat tuh. Kapolda ya. Kapolres itu bawa tongkat, dia ikut-ikutan juga bawa tongkat kayak begitu. Ya Allah, gaya-gaya, lege-lege itu namanya itu ya kan. Surat merah tadi. Kemudian di surat yang sama ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan liyawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi Allah sudah sediakan tuh yang halal-halal buat orang-orang beriman untuk kehidupan di dunianya, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Sedang di akhirat nanti hanya orang-orang yang beriman saja yang menikmati pakaian dan makanan yang disediakan oleh Allah. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Bagaimana caranya orang itu mengetahui? Ya belajarlah, ya kan?
gitu. Kita belajar tiap pagi aja nggak tahu-tahu gitu ya kan, apalagi nggak belajar sebulan sekali ya kan, setahun jadi 12 kali gitu ya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi ya. Kemudian ada yang berkata, sesungguhnya seorang menginginkan pakaian bagus dan sandal bagus. Orang juga pengen pakaiannya bagus, sandalnya bagus, sepatunya bagus, pakaiannya bermerek dan sandalnya bermerek. Kemudian beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwa kesombongan adalah menentang kebenaran. Jadi kalau ada orang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itu bukan sombong. Yang namanya sombong adalah menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Jadi kalau sudah menentang, nyabut-nyabut ayat, nyabut-nyabut hadis, copot-copotin gitu ya, ini orang sombong semua itu ya. Ya. Kalau pakaiannya bagus, sandalnya bermerek, enggak sombong dia. Kalau bisa beli, asal jangan kredit kali ya. Gitu. Handphonenya bagus boleh, gitu. Mobilnya Pajero boleh, Alphard boleh, gitu. Tunjukkan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita, gitu. Ini cincin berlian nggak dipakai lagi Pak ya kan? Bisa pakai dah. Ya. Yang paling bagus itu dipakainya hari Jumat ya. Pakai minyak wangi, pakai cincin ya, bertahtakan berlian gitu ya kan, untuk sholat Jumat ya. Pakai jas gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadifu yuhibbun nadafa, karimun yuhibbul karama, jawadu yuhibbul juwuda, fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Sesungguhnya Allah maha baik yang mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan, maha mulia yang mencintai kemuliaan, maha dermawan yang mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah kalian dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi mah mungkin rumahnya kotor kali ya, jadi halaman rumah bersihkan ya kan. Kayak kebun saya itu bersih tuh, tinggal pagarnya dong orang, pagarnya perbaikin udah rapi ya. Jadi berpakaian ada yang wajib ya, bahwa Hakim bin Hizam meriwayatkan bahwa bapaknya berkata, wahai Rasulullah, apa yang boleh kami lakukan dengan aurat kami dan apa yang harus kami tinggalkan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ifat aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Jadi semua aurat kita termasuk kepada teman kita jangan dikasih tahu juga. Paha kita nggak boleh dikasih tahu, ya kan? Pusar-pusar di bawah pusar kita nggak boleh dikasih tahu. Kecuali sama siapa? Sama istri atau budak perempuan yang kamu miliki. Nah, kamu kan nggak punya budak ya kan? Jadi sama istri saja ya. Gitu. Hizam berkata, wahai Rasulullah, apabila para laki-laki sedang bersama-sama mereka, beliau bersabda, in istata'ta an la yaraha ahadun fala yarayannaha. Apabila kamu mampu tidak seorang pun dapat melihatnya, maka jangan sampai seorang pun melihatnya, sekalipun itu laki-laki ya. Hizam berkata, apabila seorang dari kami sedang sendirian, kalau sendirian bagaimana? Tempat tidur gitu. Beliau bersabda, fallahu ahaqqu ayyustahya minhu. Malu kepada Allah adalah lebih pantas. Ya jangan telanjang bulas kalau sendirian gitu ya kan. Nah, gitu ya. Tutup di auratnya ya. Adapun Abu Darda meriwayatkan bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berpakaian sunnah ya. Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian, maka rapikanlah unta-unta kalian dan rapikanlah pakaian kalian hingga kalian menjadi seperti penghias di antara orang-orang. Jadi kalau pakaiannya rapi, orang melihatnya senang, itu pakaian sunnah namanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keburukan dan
penampilan yang buruk. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul jangan bikin sensasi, ya kan? Pakai baju sebelah gitu, ya kan? Ada tuh orang kalau kumpul-kumpul, ya kan? Perempuan lagi pakai bajunya sebelah doang. Begini tuh. Ya kan? Kita aja laki-laki pakai baju sebelah itu malu, ya kan? Apalagi perempuan pakai celananya pendek. Gitu. Cuma pakai kaos oblong doang gitu. Woi, kita keluar pakai celana pendek malu. Ya, jangan sampai kayak gitu itu. Ya. Jadi pakaian yang sunnah, ya. Kaos pendeknya seberapa? Kaos pendeknya, celana pendeknya seberapa? Iya. Lewat dengkul. Kaosnya naik ke atas, celananya turun ke bawah sampai dengkul doang gitu, ya. Ya. Dan berpakaian yang haram adalah berpakaian dengan sutra dan emas bagi laki-laki, pakaian khusus perempuan bagi laki-laki, ya. Jadi laki-laki jangan pakai daster. Pak Sugeng pakai daster katanya gitu. Ini pakaian takwa ini, ya kan, bukan pakaian daster. Ya, jadi nggak boleh laki-laki pakai pakaian perempuan dan perempuan pakai pakaian laki-laki. Itu diharamkan itu, ya. Gitu. Kemudian pakai pakaian sutra juga nggak boleh gitu, ya. Jadi jangan menyerupai, ya. Perilaku juga, omongan juga, omongan yang ke perempuan-perempuan itu diharamkan, gitu. Gini. Nah itu dia nggak boleh gitu. Laki-laki harus tegas gitu. Gitu. Perempuan nggak boleh tegas, ya, lemah lembut, jangan dibalik-balik. Gitu, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpakaian yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dan nanti kita diberikan pakaian kebesaran di akhirat kelak di surganya Allah, ya. Dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.